Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini dari kelas 3B Teknik Komputer dan Jaringan akan mempresentasikan mengenai deteksi kanker payudara menggunakan algoritma CNN Adabus. Yang pertama yaitu latar belakang. Apa latar belakang saya mengangkat judul tersebut? Karena menurut data The Global Cancer Observatory pada tahun 2020, kanker payudara di Indonesia termasuk kanker yang paling banyak ditemukan pada perempuan dengan proporsi 30,8% dari total kasus kanker yang lainnya. Selain itu, banyak anak-anak yang menjadi piatu karena kehilangan ibunya yang menderita kanker payudara. Karena deteksi dini untuk kanker payudara masih minim diketahui oleh masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, banyak wanita yang mengidap kanker payudara dan sudah mengetahuinya ketika kanker tersebut sudah ganas atau sudah berada di stadium akhir. Selain itu, sebenarnya ada beberapa penelitian mengenai kanker payudara yang menggunakan algoritma kombinasi. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Si Kiong Wang dan kawan-kawannya. Itu penelitian tersebut menggunakan algoritma CNN dengan kombinasi metode klasifikasinya itu menggunakan Extreme Learning Machine (ELM) untuk mengklasifikasikan kanker payudara jinak atau ganas. Nah, kekurangan dari penelitian tersebut karena penelitian tersebut menggunakan citra mamogram. Nah, citra mamogram ini hanya bisa digunakan ketika seseorang itu tidak dalam kondisi hamil atau menyusui, dan selain itu penelitian ini baru berhasil di Cina saja. Kita belum tahu apakah penelitian tersebut juga bisa berhasil di negara-negara lainnya atau tidak. Nah, selain itu penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan Lusa Indah Prahartiwi dan Wulandari. Penelitian tersebut membandingkan antara algoritma Naive Bayes Decision Tree dan Super Vector Machine untuk prediksi penyakit kanker payudara. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa algoritma yang paling unggul yaitu algoritma Super Vector Machine yang menghasilkan tingkat akurasi sekitar 74%. Lalu apa perbedaan penelitian yang kita lakukan dengan penelitian sebelumnya? Perbedaannya terletak pada kombinasi algoritma yang akan kita gunakan. Nah, untuk penelitian kali ini kita akan menggunakan dua kombinasi algoritma yaitu CNN Convolutional Neural Network, dan satu lagi algoritma yaitu Adabus untuk meningkatkan akurasi dari CNN tersebut. Karena ini berlandaskan pada satu jurnal yang telah menggunakan CNN Adabus, bahwa ketika dia menggunakan CNN Adabus pada penelitiannya, itu bersumber pada penelitian yang dilakukan oleh Abu Zar dan kawan-kawannya, di mana algoritma CNN Adabus ini mencapai akurasi 94,8% pada 10.000 sampel pengujiannya. Oleh karena itu, pada penelitian ini kita akan mencoba mengkombinasikan kedua algoritma tersebut. Lalu yang selanjutnya itu rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah pada penelitian kali ini. Yang pertama itu bagaimana akurasi dari model CNN Adabus untuk data citra MRI kanker payudara. Lalu yang kedua yaitu bagaimana perbandingan akurasi antara CNN Adabus dengan CNN biasa untuk data citra MRI kanker payudara. Jadi batasan masalahnya di sini, identifikasi penyakit hanya dilakukan pada MRI kanker payudara saja. Jadi yang kedua, batasan masalahnya itu terdapat 3 klasifikasi atau output dari deteksi gambar MRI kanker payudara, yaitu malignan, bening, dan normal. Jadi hanya akan ada 3 klasifikasi atau output dari penelitian kali ini. Adapun tujuan dari penelitian kita, yang pertama itu adalah menganalisis akurasi yang dihasilkan dari model CNN Adabus untuk data citra MRI kanker payudara. Yang kedua yaitu bagaimana untuk menganalisis perbandingan akurasi antara CNN Adabus dengan CNN biasa untuk data citra MRI kanker payudara. Nah, manfaat dari penelitian kita itu yang diharapkan kita dapat menghasilkan model machine learning yang bisa direpresentasikan pada alat pendeteksi penyakit kanker payudara. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi tentang masalah klasifikasi menggunakan algoritma CNN dan Adabus.
Adapun metodologi penelitian yang kita gunakan pada penelitian kali ini yaitu alurnya dapat kita lihat. Yang pertama itu kita studi literatur. Setelah kita studi literatur, maka akan digunakan pengumpulan data, lalu pemrosesan data, desain sistem, pengujian dan evaluasi. Yang pertama itu studi literatur. Jadi, studi literatur di sini berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari baik itu jurnal nasional seperti jurnal-jurnal yang ada di Indonesia ataupun jurnal yang internasional. Jadi, studi literatur ini kita gunakan untuk menjadi acuan kita untuk membuat studi literatur ini kita gunakan untuk membuat atau menjadi acuan kita membuat penelitian kali ini. Dan studi literatur kita itu berdasarkan kanker payudara dan algoritma CNN maupun ADABUS untuk menunjang penelitian kita. Setelah itu dilakukan pengumpulan data. Nah, data yang kita gunakan pada penelitian ini adalah data sekunder atau data yang kita kumpulkan, bukan kita sendiri yang kumpulkan, tetapi orang lain yang mempunyai data tersebut. Nah, data yang kita gunakan adalah dataset magnetic resonance imaging atau MRI payudara. Nah, dataset kita gunakan itu bersumber dari wiki.cancer-imaging-archive.net. Jadi kita ambil dari URL tersebut. Kita ambil dari situ untuk datasetnya. Setelah itu dilakukan pemrosesan data. Setelah kita memproses data, maka selanjutnya itu adalah kita akan membuat desain sistem. Nah, desain sistemnya di sini. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, maka akan dibangun sebuah sistem atau desain sistem. Dari desain sistem tersebut akan menjadi gambaran besar seperti apa jalannya sistem yang akan kita bangun nantinya. Di sini ada beberapa proses. Yang pertama itu adalah input gambar. Jadi di sini prosesnya itu kita akan menginput gambar MRI payudara pada dataset yang digunakan sebagai masukan pada sistem. Nah, masukan gambar di sini dibagi menjadi dua. Ada masukan sebagai testing dan ada juga masukan sebagai training. Setelah itu, setelah kita input gambar, maka proses selanjutnya adalah CNN feature extraction. Jadi pada bagian ini akan terjadi proses encoding atau mengubah gambar menjadi angka-angka atau pixel yang merepresentasikan gambar tersebut. Nah, setelah itu akan dilakukan proses mengurangi dimensi dari gambar tersebut atau proses downsampling. Ini dan biasa yang kita gunakan untuk downsampling downsampling itu adalah max pooling. Jadi diambil nilai maksimal dari setiap kernel. Dengan begitu, sekalipun kita mengurangi jumlah dimensi dari gambar, tidak akan mengurangi bagian yang terpenting dari gambar tersebut. Ini juga berguna karena ketika gambar tersebut memiliki dimensi yang tinggi, maka proses komputasi juga akan semakin lama dan harganya juga akan semakin mahal. Setelah itu akan dilakukan proses classification. Nah, proses classification di sini akan dilanjutkan ketika kita setelah proses CNN. Selanjutnya itu proses klasifikasi. Nah, proses klasifikasi di sini kan ada 3 kelas. Jadi setelah kita melakukan 2 proses sebelumnya, maka di sini akan muncul output dari gambar tersebut, apakah dia normal, bening, atau malignan. Setelah itu kita masuk ke langkah ADABUS footing. Jadi setelah muncul klasifikasi dari gambar yang telah kita input sebelumnya, sebelum ada output, kita harus melakukan dulu ADABUS footing di sini. Jadi hasil klasifikasi dari gambar tersebut akan dijadikan input atau pembelajaran dasar bagi ADABUS. Lalu menyimpan akurasi tersebut serta menyesuaikan data bobot sampling dan data ekstraksi dari fitur. Jadi bobot tersebut akan menyesuaikan data bobot sampling dari 2 ekstraksi fitur. Bobot tersebut digunakan untuk pengambilan sampel data yang baru dan iteratif pelatihan dasar berikutnya dan menyimpan akurasi pelatihannya. Pelatihan iteratif dilakukan pada beberapa pengklasifikasian softmax. Jadi proses ADABUS ini akan dilakukan pada beberapa hasil dari classification menggunakan softmax. Terakhir, semua pelatihan softmax itu diperbaiki dan akurasi dari pelatihan tersebut akan digunakan sebagai pemungutan suara terakhir atau output dari gambar klasifikasi kanker payudara. Setelah itu
prosesnya adalah pengujian dan evaluasi. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian model pada data uji. Tahapan ini dilakukan untuk menguji tingkat akurasi dari model convolutional neural network menggunakan AdaBOS. Apakah hasilnya sudah maksimal atau belum? Apakah tingkat akurasinya atau tingkat prediksi dari gambar yang kita masukkan sudah tinggi ataukah tidak? Dan ini akan menjadi hasil akhir dari model yang kita atau proses akhir dari penelitian kita. Apakah model yang kita hasilkan itu sudah bagus atau belum? Jadi karena pada penelitian sebelumnya akurasinya itu mencapai 94%. Nah, ketika tingkat akurasinya yang tinggi menunjukkan bahwa model dapat melakukan pengklasifikasian ketiga kondisi kanker payudara dengan baik. Dan jika tingkat akurasinya itu sekitar 90 ke atas, itu berarti model yang kita buat ini sudah bagus. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.